Oke, mantap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar semuanya? Sehat ya? Udah berapa minggu liburan? Udah semingguan lebih ya? 2 minggu lah. Nggak libur kamu Cina lah? Iya kan? Saya kok libur beberapa hari ya, beberapa hari ya. 2 minggu kalau nggak salah ya. Udah ngajar. Lumayan sih, 2 minggu pun. Bisa untuk perjalanan. Waduh, masih waktu yang belum UAS. Ya nggak apa-apa. Namanya juga sekolah, masih banyak tugasnya. Boleh ganti UAS. Oke. Tapi UAS ekonominya bagus tuh, lumayan. Banyak yang dapat nilai bagus. Oke, saya langsung itu deh. Saya buka bukunya semua ya. Buka bukunya halaman ini bisa ganti. Punya bukunya nggak sih? Punya ya? Buluk, wow, nggak gitu jelas ya tulisan. Malam mbak. Bab 5, kemarin kita udah bab 5 sih pas. Oke, apa sih bab 5 lagi. Kemarin kita udah bab 5 sebenarnya pas TTRI, belum banyak yang datang. Kita coba lagi. Dan oke nih. Halaman berapa nih? Halaman berapa nih? 100 berapa ya? Jangan ya. 141. Ah, betul. Oke, 141. Kita buka. Sekarang oke. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertama kita doa dulu ya. Berdoa mulai. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mempunyai banyak kebijakan ya. Kebijakan itu apa sih? Kayak sebuah terobosan, sebuah regulasi, sebuah gimana ya, kayak oke gini, intinya kebijakan tuh kayak pemerintah mengambil kebijakan harga beras diturunkan gitu. Misalkan kebijakan lain harga bensin diturunkan gitu. Jadi kebijakan macam-macam ya. Halo Mbak Tinari, bisa dimatiin ininya? Oke, udah. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Loh, siapa nih yang mikrofonnya siapa nih? Slide-nya kelihatan ya? Jelas ya?
Jadi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi itu ada kebijakan makro dan kebijakan mikro. Makro itu kebijakan yang sifatnya luas. Jadi kebijakan yang misalnya kayak pengangguran gitu, dia mengurusi pengangguran, terus mengurusi bentar ini siapa nih yang mikrofonnya nyala, jadi mantul suaranya. Oke. Ekonomi makro dan mikro. Makro itu luas, mikro itu sempit. Makro itu dia ngurusin pengangguran, ngurusin pertumbuhan ekonomi, kadang ya pertumbuhan ekonomi, terus kemudian mengurusi anggaran negara gitu. Tapi kalau mikro itu sempit, ya kayak ngurusin pasar. Makanya ini ada yang nyala mungkin nih. Bentar, coba saya mungkin keluar dulu bentar ya. Masih udah enggak kan? Oke, udah enggak ya? Oke. Balik lagi, kebijakan makro, mikro. Makro itu intinya ya nyala lagi. Siapa nih? Oke, udah mati. Makro dan mikro. Baik lagi, makro tuh artinya kebijakan ekonomi yang luas gitu. Jadi dari Aceh ke Papua itu namanya kebijakan mikro, ekonomi makro, karena dia luas dari Jakarta sampai dari Aceh sampai Papua, dia memiliki satu negara di luas. Tapi kalau kebijakan mikro, kebijakan yang misalkan dia cuma ngurusin pasar monopoli kayak kemarin kita ada belajar. Boleh gema lagi ya? Enggak tinari ya, benar. Maaf, Mbak, tolong dimatiin mikrofonnya. Oke. Nah, itu nanti. Kemudian macam-macam kebijakan pemerintah, fiskal, ada moneter, ada perdagangan internasional, ada pendapatan. Kemudian permasalahan yang dihadapi pemerintah bidang ekonomi, ada kemiskinan, inflasi, dan pengangguran. Oke. Nah ini perbedaan ekonomi mikro dan makro. Misalnya dalam bidang produksi, ekonomi mikro itu cuma membahas produksi pada masing-masing perusahaan. Misalkan cuma perusahaan Pertamina, itu udah produksinya berapa banyak minyak dalam sehari, dalam sebulan berapa. Itu mikro, kecil lingkupnya kecil. Pokoknya mikro itu kecil. Nah terus kalau makro gimana? Makro itu produksi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Entah itu Pertamina, entah itu gudang garam, entah itu perusahaan elektronik, entah itu perusahaan makanan, Mayora, kan? Jadi kayak banyak perusahaan, seluruh perusahaan di Indonesia itu dihitung produksinya berapa. Nah kalau mikro itu cuma produksi satu perusahaan aja. Kayak misalkan kita jadi mana? Kita kerja di Nike. Berapa produksi total sepatu yang kita buat per bulan, per tahun berapa? Nah, jadi kalau ekonomi makro itu kan bahas seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang beroperasi di Indonesia dihitung semuanya berapa. Terus kemudian ada harga. Nah ini kalau ekonomi mikro itu cuma ngebahas harga masing-masing barang. Misalkan sepatu Nike jenis ini harganya berapa, terus misalkan sepatu Nike yang ini harganya berapa. Tapi kalau ekonomi makro itu dia harga konsumen. Jadi di pasar itu harga sepatu, semua jenis sepatu itu diamati oleh ekonomi makro. Jadi itu seperti perbedaan. Jadi ekonomi mikro itu cuma kecil, lingkupnya itu cuma satu perusahaan aja, perusahaan satu jenis pasar. Tapi kalau ekonomi makro dia lingkupnya lebih luas, satu negara gitu. Nah ini pendapatan itu misalkan kalau di ekonomi makro itu cuma distribusi pendapatan dan kekayaan sama gaji eselon. Gaji eselon itu kayak gaji pegawai. Tapi kalau misalnya di ekonomi makro dia maksudnya pendapatan nasional, upah dan gaji total. Jadi pendapatan nasional tuh dihitungin sama dia itu. Terus kemudian kalau kesempatan kerja di ekonomi mikro itu cuma
urusan penempatan kerja masing-masing. Misalnya kalau saya kerja di Pertamina, saya ditugaskan di Kalimantan, atau saya ditugaskan di Jawa Timur. Tapi kalau ekonomi makro, dia ngebahas tentang berapa lapangan kerja tercipta di Indonesia selama setahun. Beda ya. Jadi berarti perbedaannya. Jadi kalau misalnya ekonomi makro itu cuma ngurusin hal kecil di satu perusahaan. Jadi kalau ekonomi makro dia mengurusi seluruh urusan ekonomi di satu negara, Indonesia. Oke. Terus ini kebijakan variabel makro variabel makro nih. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga. Pertumbuhan ekonomi, tahu nggak pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi itu ekonomi dalam sebuah negara tumbuh atau enggak, intinya gitu. Ekonomi negara-negara yang bagus itu, negara-negara yang maju, negara-negara yang ekonominya bagus, dia harus selalu tumbuh setiap tahunnya. Indonesia tumbuhnya besar, termasuk ekonomi yang tumbuh besar. Tapi tetap aja ekonomi yang tumbuh besar tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. Pertumbuhan ekonomi itu jadi pertumbuhan lapangan kerjaan gitu. Terus pertumbuhan iklim bisnis di Indonesia. Jadi banyak pertumbuhan ekonomi bisa diartikan juga pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan ekspor. Tahu ya ekspor sama impor bedanya apa? Ekspor itu jadi kayak kita jual barang ke luar negeri. Terus impor itu kita beli barang dari luar negeri. Itu bedanya. Bagusan ekspor ke impor? Bagusan ekspor karena kita jual barang ke luar negeri, artinya kita mendapatkan untung karena kita menjual barang. Tapi kalau kita beli barang, kita cuma jadi pemakai barang dari luar negeri. Jadi bagusan ekspor. Tulisannya kecil banget nggak kelihatan. Mungkin bisa sekalian lihat bukunya kali ya, soalnya ini saya juga nggak ngerti ini. Kalau pensiun termasuk yang mana sih? Pensiun itu masuknya ke nggak kemana-mana sih, itu kayak tunjangan pegawai negara gitu. Mungkin kalau dia PNS, dia pensiunnya itu tanggung jawab negara. Misalnya dia perusahaan swasta, itu tanggung jawab perusahaan. Jadi itu nggak berhubungan dengan pendapatan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional atau inflasi atau suku bunga. Terus inflasi, tahu ya, inflasi itu keadaan di mana harga bahan barang naik. Jadi jadi sering ya, jadi di Indonesia tuh inflasi sering diartikan sebagai suatu kondisi di mana ketika harga barang-barang naik secara tiba-tiba. Karena apa? Di Indonesia tuh sering inflasi karena cabai. Kenapa cabai bisa menyebabkan inflasi? Karena pertama, satu, orang Indonesia suka pedas. Jadi kebutuhan cabai di Indonesia sangat besar sekali dibandingkan dengan negara lain. Kayak Taiwan, misalnya orang Taiwan kan nggak suka pedas. Jadi mereka nggak butuh cabai, tapi orang Indonesia butuh cabai. Nah, jadi kebutuhan akan cabai itu besar. Itu. Dua, cabai yang permintaannya banyak ini, kemudian banyak wanita cabai ini karena mereka suka pedas, nggak bisa dipenuhi oleh petani cabai. Kenapa? Pertama, karena mungkin banyak yang gagal panen. Jadi cabainya itu yang tadinya dia jual berapa ton gitu kan, jadi cuma harusnya dia menghasilkan 100 ton, cuma 80 ton atau 70 ton. Dan akhirnya banyak permintaan cabai yang nggak terpenuhi. Jangan nih, di Aceh permintaan cabai itu harusnya sebulan itu ada 100 ton. Jadi orang-orang butuh cabai sebanyak 100 ton di Aceh. Tapi berhubung karena banyak yang gagal panen gitu kan, jadi yang cuma ada itu cuma 60 ton. Nah, kan kurang kan, harusnya 100 ton, dia bisa memenuhi 60 ton. Akhirnya cabainya jadi langka karena nggak semua orang bisa cabai, itu kan berebutan ya. Karena berebutan langka. Nah, pegang mengambil inisiatif untuk harganya dimahalin gitu. Kalau barangnya sedikit tapi yang minta banyak, orang mau harga berapapun pasti dibeli,
asal masih rasional. Misalnya cabai nih sekilonya biasanya 10.000, tapi tiba-tiba cabainya sedikit, artinya petani cabainya itu cuma menghasilkan sedikit, cabainya sedikit, nggak sebanyak biasanya, otomatis kan cabainya yang tersedia cuma sedikit nih, nggak semua orang bisa dapat cabai, makanya pedagang naikkan harga ini gitu. Harga naikin lah, pasti semua orang bakal mau nih, karena orang butuh cabai, jadi harga dinaikin. Tapi kalau cabainya banyak, misalkan kebunnya 100 ton, terus petani bisa menghasilkan 200 ton, nah itu harganya pasti bakal lebih murah gitu. Jadi tergantung barang-barang, kalau barang lebih banyak dari apa yang diminta, harganya pasti lebih murah. Tapi kalau banyak sedikit, terus yang minta banyak, harganya pasti naik karena langka. Berarti ya sama kayak semua barang gitu, inflasi itu kebanyakan gitu. Jadi barang yang tersedia cuma sedikit nih gitu kan. Misalnya gini, kita mau pulang kampung, kereta udah habis, dan saya tinggal di Jakarta, mau pulang kampung ke Solo, pesawat udah habis, tiket kereta udah habis, udah tinggal tiket bis. Nah tiket bis juga tinggal tinggal 2 bis lagi. Karena saya nggak mau ketinggalan bis, saya nggak mau pulang kampung pada hari lebaran, berapapun saya pasti beli tiket bisnya. Biasanya harga tiket bis 500.000, dia jual 1 juta, tapi saya beli tetap. Kenapa? Karena sih butuh banget gitu kan, karena nggak ada kendaraan lain gitu kan. Kalau saya naik kalau hari biasa, misalnya nggak lebaran itu kan, nggak banyak orang yang pulang kampung, jadi mereka jualnya lebih murah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau barang yang langka tuh biasanya harganya pasti mahal. Barang antik kan pasti mahal ya, makanya itu terjadi inflasi begini. Jadi ketika barang-barang langka, oke? Itu suku bunga itu nggak penting, nanti kita bahas nilai tukar rupiah. Nah ini juga pemerintah Indonesia bertanggung jawab di atas. Rupiah kan, kenapa sih rupiah tuh bisa naik bisa turun? Tadinya 400, dulu pernah 380 per 1 dolar Taiwan, tapi sekarang jadi 430 pernah juga sampai 450. Kenapa bisa gitu? Nah itu juga tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ekonomi makro pemerintah, kebijakan ekonomi makro itu. Jadi kalau rupiah tuh menurun nilainya, kan di Taiwan tuh 430 rupiah per 1 Taiwan dolar. Nah dia juga menang terhadap mata uang lain, misalnya mata uang US dollar, dan dia tadinya 10.000 jadi 12.000, jadi 13.000, jadi 14.000, jadi naik, jadi nilai semakin lemah nilai rupiah. Ini nggak sama dolar Taiwan doang, sama Jepang, sama dolar Singapura, sama ringgit Malaysia, kita juga lemah. Jadi itu tanggung jawab pemerintah. Oke, sekarang gimana? Oke, ya itu rupiah. Oke, neraca perdagangan itu juga termasuk dalam ekonomi makro, karena dia neraca perdagangan tuh ngitungin jumlah ekspor sama impor. Jadi lebih banyak mana ekspor ya, ekspor keluar, boleh dicatat ekspor tuh keluarnya ekspornya keluar. Ekspor itu dia kan menjual barang ke luar negeri, itu keluar. Nah impor itu kita membeli barang ke dalam negeri, barang dari luar negeri, dari negara lain, dari Malaysia, dari Jepang, dari Taiwan, dari Amerika, kita beli dalam negeri kita, kita impor. Bagaimana bagusan ekspor? Karena kita menjual barang. Kalau kita membeli doang, impor doang, impor terus, kita nggak ada duit nanti buat membiayai negara ini, nggak ada untungnya. Ini gitu ya, kita kalau mau melakukan dagang gitu bagusnya, jual barang, kita dapat duit, ya. Kalau kita beli barang, kita ngeluarin duit, sama ekspor kayak gitu. Ekspor kita jual barang, luar negeri kita duit. Impor kita beli barang, luar negeri kita duit, ya kita ngeluarin duit. Oke, terus kemudian masuk ke kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal. Kita pernah bahas kebijakan fiskal itu apa? Fiskal itu adalah berkaitan dengan pajak. Kalau kita kerja di Indonesia, ya belum harus bayar pajak. Kalau kita kerja di perusahaan pasti ada pajaknya. Jadi gitu gunanya
Jadi dia fiskal itu berhubungan dengan pemasukan negara. Negara itu dapat duit dari mana? Dari pajak salah satunya. Kalau negara ada pajak, jadi kita nggak bayar pajak, nggak bayar pajak bangunan, nggak bayar pajak kendaraan, nggak bayar pajak penghasilan. Kalau kita pajak kan ada pajak penghasilan, kita negara kita bakal bangkrut, nggak bisa membiayai negaranya, nggak bisa membiayai membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun jalan raya, membangun gedung pemerintahan, membayar pegawai pemerintahan, membayar termasuk juga membayar ADEI dan membayar pendidikan kebutaan. Di luar negeri juga salah satunya adalah penghasilan dari pajak Indonesia di Indonesia sana gitu. Jadi semuanya ada pajak. Nah, fiskal itu berhubungan dengan pajak, dia pemasukan negara juga untuk dia mengatur pengeluaran negara. Kita pernah belajar pengeluaran negara itu kemana aja untuk membiayai, membayar PNS salah satu, untuk membayar, untuk membuat infrastruktur di Indonesia. Itu kebijakan fiskal namanya. Dia mengatur anggaran negara itu kebijakan fiskal. Apa nih? Begini aja. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu berhubungan dengan kebijakan uang. Misalnya gini, kebijakan moneter itu diatur oleh Bank Indonesia. Karena kan nggak ada Bank Indonesia, BI, Bank Indonesia. Dia mengatur yang bertanggung jawab. Salah satunya juga yang bertanggung jawab kenapa nilai rupiah itu selalu berfluktuasi. Berfluktuasi itu artinya rupiah itu selalu mengalami naik turun, kan nggak sama kan tiap bulan. Iya, korupsi banyak. Itu dia, banyak masalah di negara kita ya. Kalau cerita korupsi ini ya pelan-pelan pelajaran ekonomi kita. Jadi kebijakan moneter itu dia berhubungan dengan uang. Jadi Bank Indonesia itu yang mengatur jumlah uang yang ada di Indonesia. Jadi jumlah uang yang beredar di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia tahu semua jumlah uang yang beredar di Indonesia ada berapa. Dia tahu gitu. Dan dia harus tahu dia harus menentukan seberapa banyak uang yang beredar di Indonesia. Kalau terlalu banyak, kita nggak bisa beli apa-apa. Misalnya nih, rupiah, uang terlalu banyak ada di masyarakat, ya kan? Misalkan setiap orang tuh megang 5 juta di dompetnya tiap hari, otomatis nanti nilai rupiahnya jadi kecil. Tadinya dia bisa beli beras liter dengan harga 10.000, tapi karena terlalu banyak uang beredar di Indonesia, di masyarakat, jadi kita beli beras dengan harga 50.000 liter. Jadi mungkin orang pernah mikir nggak sih, kita negara nggak cetak uang aja sebanyak-banyaknya untuk berutang segala macam, nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi harus gitu. Jadi dulu kan pembayaran itu nggak pakai uang ya, pembayaran itu pakai emas. Jadi lo kalau mau beli barang pakai emas sebelumnya, sudah sistem barter. Kalau barter kan tukar barang, saya mau beli beras terus tukar pakai ayam, itu barter. Tapi setelah itu ada tukar emas. Nah, untuk mengganti emas karena emas kan berat segala macam, itu kan namanya uang. Nah, kita harus mencetak uang senilai dengan emas hari di negara kita. Gitu. Itu nggak boleh sembarangan. Itu contohnya. Kalau uang terlalu banyak dicetak di Indonesia, ya, misalkan gitu kita cetaknya banyak-banyaknya biar semua orang dapat duit jadi nggak laku, karena semua orang punya duit. Semua orang punya duit yang banyak, orang nggak butuh duit lagi. Gitu kan? Misalnya saya punya beras, wah, karena semua orang punya duit banyak, gitu kan? Karena negara nyetak uang banyak-banyaknya dibagi-bagiin ke masyarakat. Saya punya beras nih, ngapain saya harus jual pakai duit, langsung punya banyak duit, gitu kan? Jadi gue udah nggak laku lagi. Dari kerikil, kenapa kerikil banyak di kenapa kerikil nggak laku, batu nggak laku di jalan, nanti banyak di jalan, nanti uang kalau dicetak semakin banyak kayak gitu juga. Jadi harus ada takarannya, asli. Kenapa rupiah lebih rendah nilainya? Rupiah, terus juga mata uang Vietnam, mata uang Zimbabwe, banyak sih. Jadi rupiah itu salah satu negara mata uang paling buruk di dunia. Buruk ya, mata uang paling sampah
berarti kalau kita ngomongnya bahasa Inggris rubbish currency, mata uang sampah, jadi naik banget gitu. Jadi kita menurut $1 Taiwan jadi 400 kan gede banget, 400 kan gede banget gitu. Jadi apa namanya, mata uangnya itu jadi yang terburuk, salah satu yang terburuk di dunia. Banyak sih negara, tapi itu salah satu yang terburuk. Bayangin aja, satu lembar uang Amerika ditukar oleh 10.000 bisa 10 lembar uang 1.000-an ini 12.000 lah, 12 lembar uang 1.000-an kan jelek banget mata uangnya gitu. Yang bagus itu mata uangnya pound sterling, euro, sama US dollar, itu bagus juga. Habis itu dolar Singapura, dolar Australia gitu. Dulu kan pas zaman saya kecil, pas zaman ibu saya kecil, itu dia jajannya cuma 2 perak 3 perak. Kenapa dia bisa jajan segitu? Dulu nilai segitu gede. Dulu 5 perak bisa beli beras gitu. Dulu gaji orang kan mungkin bisa cuma 100 perak 200 perak, mungkin juga cuma 1.000 rupiah dulu per bulan, udah gede beli. Kenapa sih sekarang malah jadi 1.000 mana cukup bah, jajan sehari juga nggak cukup. Kenapa kayak gitu? Ada inflasi, tiap tahun inflasi nilainya semakin lama semakin kecil. Matanya kenapa mata uang Indonesia tidak bisa ditukar dengan uang luar? Kata siapa? Bisa, tukarnya di ini, di apa namanya, money changer, tukaran uang. Harusnya bisa ditukar di bank, tapi kebanyakan bank Taiwan nggak bisa tukar rupiah, dia cuma bisa tukar dolar Amerika. Di Indonesia banyak money changer buat tukar rupiah. Bisa kok tukerin di mana sih? Kata saya nggak bisa. Asal bagusnya sih kalau kita mau keluar negeri, itu kita beli, mau yang amannya ya, kita beli keluar dulu ke dolar Amerika, baru kita bisa nukerin di negara mana aja gitu. Tapi kalau kita cuma mau ke Taiwan doang, nggak mana lagi, langsung tukar aja ke dolar Taiwan dari Indonesia, banyak kok. Jadi kalau kita mau, misalnya kita mau ke beberapa negara, pegangin aja uang dolar Amerika, pasti dari tukar dolar aja. Tapi kalau kita pegang rupiah, mau tukar ke misalnya kita ke Inggris, mau ke pound sterling, kok susah juga dari tempat yang bisa nukerin, ada tapi susah. Mungkin kalau punya uang di Bank Indonesia, di bank apapun di Indonesia, BNI, BRI, Mandiri, terus kita bawa ATM, kita ambil aja kita di sini. Di ATM sih bisa kok langsung tukar ke dalam bentuk dolar Taiwan. Oke, itu kebijakan moneter. Kita tentang uang, nilai uang. Ada lagi mau tanyain? Soal ini, soal uang menarik nih. Kita lanjut terus. Kebijakan ekonomi internasional. Kenapa kita punya nama kebijakan ekonomi internasional? Kita butuhkan ekonomi internasional. Kita nggak bisa dikucilkan dari pergaulan internasional. Misalkan kayak apa? Kayak Korea Utara, kita dikucilkan dari pergaulan nasional. Dia nggak bisa beli barang dari luar negeri, nggak bisa jual barang luar negeri. Jadi dia dikucilkan. Sebuah negara tuh nggak bisa hidup memenuhi kebutuhan negara sendiri. Dia perlu, mungkin bisa, tapi mungkin harganya lebih mahal, terus kemudian efektif segala macam. Makanya dia butuh perdagangan internasional. Dia beli dari negara lain, dia juga menjual ke negara lain. Itu namanya perdagangan internasional. Kebijakan didapatkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Misalkan apa? Pajaknya dikecilin. Di Indonesia itu ada namanya pendapatan tidak kena pajak, PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Jadi sampai batas tertentu gaji kita itu nggak kena pajak gitu. Pemerintah bisa naikin, tadinya 5 juta, pendapatan 5 juta itu nggak kena pajak, itu dinaikin
6 juta kan, jadi orang yang di bawah 6 juta nggak perlu bayar pajak. Kalau nggak perlu bayar pajak berarti dia punya banyak duit untuk beliin barang segala macam. Pajak kan lumayan, 1.000 200.000 mungkin per bulan, dan gajinya berapa. Itu makanya pajak itu ditentukan oleh pemerintah batasnya. Oke, terus lagi inflasi udah tadi kita bahas ya kan, kayak harga jadi mahal. Indonesia tuh pernah mendapatkan hyperinflasi ketika zaman Soeharto. Zaman dulu tuh bensin 1.000 2.000, ya beras 2.000 paling ingat banget kecil. Tahun 98 terus krisisnya besar banget, inflasinya lebih dari 100%. Jadi tadinya harga beras 100.000, jadi harganya 20.000 30.000 seliter ya, jadi kayak mahal banget. Jadi orang pada nggak mampu beli beras, akhirnya dia menjarah toko-toko gitu, kerusuhan di mana-mana. Pokoknya intinya kalau semakin buruk ekonomi sebuah negara, semakin tinggi tingkat kriminalitas negara itu. Pasti gitu. Jadi negara itu semakin nggak mampu nih memberikan lapangan pekerjaan, nanti banyak orang yang jadi nyolong, jadi nodong, jadi kayak merampok. Itu banyak. Semakin pemerintah nggak membuat lapangan pekerjaan, mungkin kayak gitu, semakin tinggi tingkat kriminalitas. Kayak zaman 98 itu banyak orang dipecat gitu kan, karena banyak perusahaan yang bangkrut, otomatis banyak orang dipecat, terus barang-barang jadi mahal. Ya di saat bersamaan barang-barang jadi mahal, ketika orang nggak punya pekerjaan, dia harus makan, terus barang mahal, jadi dijarah, semuanya dijarah. Di Jakarta saya ngerasain banget. Dulu saya tinggal di Jakarta, jatuh keras banget, keras serem. Saya nggak boleh keluar, ibu saya bilang jangan kemana nih, lagi bahaya. Jadi setiap toko itu dijarah, diambil barang secara paksa. Karena orang lapar, nggak punya uang, gimana punya anak istri tapi dia nggak punya gaji, udah dijarah. Oke, inflasi tuh ya, inflasi gitu bahaya, kalau terlalu berbahaya. Harga barang-barang naik. Lawan inflasi apa? Deflasi. Deflasi itu ketika barang-barangnya beranjak turun. Tapi ada keadaan dimana dia nggak inflasi tapi barang-barang jadi naik. Pas mau bulan puasa, pas mau lebaran itu barang naik. Bukan karena inflasi, tapi karena permintaannya banyak. Orang berlomba-lomba mengambil untung dengan menaikkan harga. Gitu. Oke. Sebenarnya saya lebih suka ada yang nanya gitu, saya jelasin. Kalau penasaran tanya aja. Pengangguran dan lapangan kerja. Nah, ini juga ngebahas tentang PKI, tentang buruh migran Indonesia. Pengangguran dan lapangan pekerjaan tuh nggak bisa dipisahin ya. Pengangguran, lapangan pekerjaan dan kemiskinan nggak bisa dipisahin. Jadi kebanyakan kemiskinan disebabkan karena di dalam keluarga itu nggak ada yang bekerja, jadi mungkin dia kerja serabutan, nggak ada penghasilan di dalam keluarga itu, makanya menjadikan kemiskinan di keluarga itu. Misalnya, jadi banyak loh kemiskinan itu disebabkan karena pengangguran. Nah, pengangguran kenapa? Pengangguran itu disebabkan karena tidak ada, pertama mungkin juga karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung jumlah pekerja di Indonesia. Kenapa pemerintah Indonesia tuh mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri, kayak kita di sini, ke Korea, Taiwan, Jepang, ke Malaysia. Dan kenapa? Karena Indonesia belum bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik sesuai dengan jumlah warga negaranya. Jadi tuh negara kita nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak warga negaranya tuh. Jadi nggak bisa. Itulah juga yang
alami negara-negara lain seperti Filipina, seperti juga Vietnam, seperti juga lagi Thailand. Ya, pemerintahnya nggak bisa menciptakan pekerjaan yang cukup untuk negaranya, untuk warga negaranya, makanya dia mengirim tenaga kerjanya di luar negeri. Gitu. Kenapa negara luar menerima tenaga kerja kita dari Indonesia, dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam? Karena gaji yang diterima oleh kita gitu, itu lebih rendah daripada warga negara sendiri. Gaji kita di Indonesia kerja sebagai dan di pabrik itu lebih murah daripada pabrik mempekerjakan orang Taiwan sendiri gitu. Jadi kenapa mereka mau menerima kita sebagai pekerja? Salah satunya adalah menghemat biaya untuk tenaga kerja gitu. Jadi itu salah satunya. Kenapa cuma negara kita gitu, cuma 4 negara itu sih kebanyakan yang mengekspor tenaga kerjanya luar negeri? Karena pemerintahnya memang nggak cukup mampu untuk membuat lapangan pekerjaan yang banyak dengan jumlah warga negaranya gitu. Kalau pengangguran Indonesia juga mungkin salah satunya adalah karena tingkat pendidikan yang kurang baik gitu. Makanya kita tetap sekolah nih, sekolah minimal kita dulu SMA, pulang dari sini dapat ijazah C, memang kita bisa lebih baik gitu, dari kebanyakan orang. Dan anak kita nanti bisa lebih baik dari kita, bisa kuliah, bisa S1, S2 ya. Jadi jangan nyerah ya. Oke ya, dan memang harus berpendidikan tuh perlu ya. Jadi sesusahnya ekonomi ya, dan orang tua saya juga bilang sesusahnya kita yang penting kamu tetap sekolah gitu. Jadi memang pendidikan penting. Jadi negara maju itu mereka tuh berbanding lurus dengan pendidikan negaranya. Jadi semakin maju sebuah negara, semakin tinggi tingkat pendidikannya. Coba lihat Singapura, Taiwan gitu, tingkat pendidikan mereka rata-rata mereka tuh pendidikannya tinggi kan, nggak cuma lulusan SD gitu, nggak, kebanyakan mereka mungkin udah lulusan universitas. Jadi mereka bisa membangun negaranya gitu. Negara maju Amerika, Jepang, Korea, kenapa mereka maju? Karena tingkat pendidikan warga negara tinggi gitu. Jadi tingkat kemajuan sebuah negara juga ternyata ditentukan oleh kualitas pendidikan negaranya gitu. Jadi ya, kalau kita mau jadi negara maju, kita harus memperbaiki pendidikan di negara kita. Karena lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu cuma lulus SD. Jadi masih banyak masih buta juga. Jadi itulah kenapa banyak pengangguran juga di Indonesia. Oke, jelas ya. Oke. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Itu ya. Itu nggak bisa aja. Yang lewat kayak saya ini. Inflasi. Oh ya, kemiskinan. Oh ini dulu ya, kemiskinan. Oh ya, kemiskinan. Kita belum masuk kemiskinan. Dalam ekonomi itu apa sih maksud dengan kemiskinan? Jadi maksudnya kayak nggak semua orang yang kita bilang miskin itu ternyata dalam ekonomi miskin gitu. Kalau berdasarkan standarnya Bank Dunia itu, orang yang katakan miskin itu ketika dia itu gajinya sehari itu kurang dari dolar Amerika, itu setara dengan 13.000 rupiah. Jadi kalau dalam satu hari dia gajinya kurang dari 13.000 rupiah penghasilannya, maka dia termasuk dalam miskin. Di Indonesia lebih parah lagi, dia itu nggak
$1 itu 0,8 sen, sekitar 10.000 rupiah gitu. Jadi harusnya tuh 12.000, tapi Indonesia itu cuma 10.000 rupiah. Jadi kalau ada gajinya di bawah 10.000 rupiah, dia masuk ke dalam dalam kategori miskin dalam ekonomi. Makanya kita ngelihat data ekonomi, tingkat kemiskinan di Indonesia berapa persen gitu. Itu lah yang dimaksud dengan kemiskinan. Kemiskinan itu karena salah satunya adalah pengangguran. Indikator kunci kesehatan perekonomian maksudnya apa, Bapak? Yang mana tuh? Yang mana sih? Kesehatan perekonomian itu jadi pertama, kedua, 147. Sekali 145 ya. Ini ya. Oke, pertama adalah kesehatan perekonomian itu pertama itu inflasi terjaga. Kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Jadi gini, intinya sih gini, pertumbuhan lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan tumbuh, pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat meningkat. Itu salah satu adalah kesehatan ekonomi. Kemudian selain itu ada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu luas dari cakupannya. Jadi kayak dia pertumbuhan itu dia ekonomi tahun ini lebih baik dari ekonomi tahun lalu gitu. Indikatornya banyak, jadi kayak konsumsi masyarakat banyak gitu, terus uang yang dikeluarkan masyarakat itu banyak. Jadi ekonomi tumbuh ketika semakin banyak orang yang mengeluarkan uangnya untuk belanja, terus kemudian dijadikan modal uangnya, terus uangnya berputar gitu, ekonominya berjalan. Itu namanya pertumbuhan ekonomi ya. Ngerti nggak Mbak Siti Fitnianti? Intinya sih banyak indikatornya, nggak cuma itu. Oke, udah ngerti tadi pertanyaan sini. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya Bu, yang lanjut dong nih. Nah, kita masuk ke dalam pendapatan nasional. Nah, ini namanya ekonomi makro. Pendapatan nasional itu di skalanya nasional. Oke, dan kita masuk ke bab berikutnya. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Setiap negara memiliki kekayaan yang berbeda-beda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Negara kita punya yang mana? Sumber daya alam atau sumber daya manusia? Indonesia itu lebih banyak sumber daya alam atau sumber daya manusia? Dua-duanya. Terus kenapa kita nggak bisa menjadi negara maju? Harusnya kita banyak sumber daya alam, banyak sumber daya manusia. Nih, kita itu punya keduanya. Kita adalah salah satu negara terkaya dalam bidang sumber daya alam,
sumber daya alam khususnya juga yang di laut, perikanan gitu kan, sumber daya maritim, ekonomi maritim gitu. Kita kayak kita punya banyak sayuran gini. Di Indonesia bisa ditanamkan sayur apa aja gitu, tanah subur. Kemudian kita punya emas gitu kan. Terus sebagai manusia kita adalah negara dengan jumlah manusia terbanyak keempat setelah Cina, Amerika, India. Indonesia terbanyak keempat. Tuh apa? Nggak bisa kaya, nggak bisa jadi negara makmur. Pertama, sumber daya manusianya belum bagus, gitu kan? Coba lihat di sini dari gampang aja. Sini orang buang sampah mungkin masih ada sembarangan, tapi nggak sebanyak ya sembarangan di Indonesia gitu. Rokok juga sembarangan gitu kan di Indonesia. Kalau di sini orang rokok juga ada tempat-tempatnya ada. Kalau di Indonesia lebih nggak tahu. Kedua, sikap koruptif dari pemimpinnya. Terus tiga, ketika ada manajemennya nggak bagus, manajemen negaranya nggak bagus. Jadi di Indonesia tuh lebih sering cekcok politik daripada benar-benar membangun bangsanya. Jadi kita lebih suka berpolitik. Terus ketika jadi pemimpin ya mengambil maksud besar-besarnya dan kemudian bentuk keluarganya. Terus kemudian kesejahteraan masyarakat ditinggalkan, kayak manajemennya nggak bagus kayak itu lebih sering cocok politik gitu, kayaknya untuk membangun negara sendiri. Jadi kepentingan satu nggak bisa bikin negara kita maju. Ya juga jangan lupa juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga. Nah ini pendapatan nasional rumusnya kayak nggak ada ini. Ini adalah rumah tangga. Jadi ada rumah tangga luar negeri, rumah tangga pemerintah, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi. Rumah tangga itu bukan rumah tangga orang nikah, terus rumah tangga bukan kayak rumah tangga itu. Rumah tangga luar negeri maksudnya kayak kita bermitra dengan negara-negara lain, kita bekerjasama dengan negara-negara lain, kita bisa impor, kita bisa ekspor. Terus rumah tangga pemerintah tuh kayak ya pemerintah gitu, kalau ekonomi ditambahin kata rumah tangga aja. Terus rumah tangga konsumsi, jadi mereka yang mengkonsumsi, masyarakat yang mengkonsumsi barang. Kan kita beli barang, beli makanan, yuk ekonomi jadi berjalan. Kalau kita beli tuh ekonomi berjalan. Rumah tangga produksi, jadi kayak pabrik, terus kayak koperasi menaungi ini usaha kecil, mereka melakukan produksi. Jadi gini, pendapatan negara itu semua uang yang masuk ke dalam negara, bisa dari pajak salah satunya, bisa dari ini penjualan barang ke luar negeri. Jadi kita menjual barang ke luar negeri, ekspor lebih banyak daripada kita membeli barang ke dalam negeri, impor gitu. Jadi ekspor sama impor itu harus lebih banyak ekspornya bukan impornya. Tapi seringnya negara kita defisit neraca perdagangan, artinya ekspor kita itu lebih sedikit daripada impor. Kenapa ekspor kita lebih sedikit? Pertama, mungkin kita nggak bisa menghasilkan produk, jadi kita nggak punya daya saing untuk menghasilkan produk. Kedua, mungkin produk Indonesia tak bisa bersaing di luar negeri, jadi kualitasnya buruk, terus harganya mungkin lebih mahal, dan orang-orang nggak mau gitu. Atau mungkin juga regulasinya pemerintah kadang-kadang disusahin, pajaknya besar, biar orang malesin ekspor, pengen ekspor gitu, pajak besar.
jadi semua disulit misalkan. Itu salah satu. Impor kita lebih banyak impor kadang-kadang, jadi impornya banyak banget. Jadi terutama tuh impor barang-barang pertanian, barang-barang elektronik kita impor, dan itu lebih banyak daripada apa yang kita jual ke luar negeri jumlahnya. Jadi ya itu yang menyebabkan ekspor kita lebih sedikit daripada impor, lebih banyak lebih sedikit daripada impor. Kalau devisa termasuk enggak? Kalau devisa tuh jadi kayak kita bayar pajak, terus kayak sama kayak pajak, tapi ibaratnya dia tuh untuk bekerja di luar negeri, kita masuk ke dalam negara, jadi kita itu tinggal di sini, bayar devisa, negara masuk penghasilan masuk ke negara kita untuk bayar, salah satunya untuk bayar kebutuhan besar gitu kan, kayak KDI juga kan bisa salah satu dari devisa yang dibayarkan oleh para buruh migran. Oke. Jadi pendapatan nasional itu ada beberapa istilah, PDB, produk domestik bruto, ada GNP, apa namanya? Kita belajar. Ada NNI, ada PDRB. Kita belajar. PDB, produk domestik bruto. Nah ini yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto. Kalau Anda memperhatikan beberapa perusahaan yang ada di dunia, masing-masing apakah semuanya dimiliki oleh pengusaha atau penduduk daerah Anda, atau mungkin dimiliki oleh pengusaha dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri. Kita sebutkan yang Anda telusuri keberadaannya suatu perusahaan. Nah, bila mulai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan-perusahaan tersebut dihitung yang setahun, maka akan diperoleh besarnya pendapatan domestik bruto yang ada di daerah Anda. Jadi ini kan di daerah kita ada pabrik, ada perusahaan. Nah, tiap tahun ya itu dihitung semua produk yang dihasilkan, itu dihitung. Nah, totalnya bernama PDB. Nah, PDB ini kalau tahun ini lebih besar daripada tahun lalu, itu disebut namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari pertumbuhan produk atau jasa. Misalkan produk tahun ini negara kita cuma bisa menghasilkan beras dari pertanian itu sebanyak 500 ton. Nah, tahun depan bisa menghasilkan 700 ton. Itu tumbuh namanya. Produknya tumbuh, itu namanya pertumbuhan ekonomi. Itu namanya tumbuh. Oke ya? Oke. Dengan demikian disebutkan bahwa PDB atau GDP, bahasa Inggrisnya GDP, adalah jumlah dari seluruh produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara asing, warga negara asing yang berada di negara tersebut. Misalkan kita orang Indonesia bekerja untuk orang Vietnam, orang Taiwan, maka semua misalnya kan pabrik sepatu, tahun ini pabrik sepatu kita bisa memproduksi 500.000 sepatu, tahun depan 700.000 sepatu. Nah, itu dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi untuk Taiwan. Walaupun kita yang ngerjain orang-orang Indonesia, tapi karena kita di sini, itu pertumbuhan ekonomi di sini. Baik. Ada 9 lapangan usaha yang dalam perhitungan PDB antara lain. Jadi ada 9 sektor ekonomi yang
digunakan untuk menghitung pertumbuhan pertanian, pertambangan, dan penggalian industri. Nah, industri itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Listrik, gas, dan air bersih. Bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, dan atau ini ya, pariwisata ya maksudnya. Pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya, misalkan jasa konsultan, pengacara, dan lain-lain. Ini yang di itu pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau ngeliat pertumbuhan ekonomi, kita lihat aja sektor pertanian tumbuh nggak. Maksudnya pertanian yang di hasil pertanian tahun ini, misalnya tahun lalu hasil pertaniannya 700 ton, tahun ini 1000 ton, itu gitu tumbuh gitu, kayak gitu. Tambangan tahun ini pertambangan yang bisa diambil sekitar misalkan cuma emas itu sekitar 100 ton. Nah, tahun depannya 120 ton itu tumbuh berarti. Tapi kalau misalkan sektor industri itu tahun ini dia cuma menghasilkan 1000 ton. Tahun lalu lebih banyak, tahun lalu 1200 ton. Berarti pertumbuhannya berarti itu enggak tuh, itu namanya apa? Tidak tumbuh ekonominya. Gitu. Oke. Ada produk domestic regional bruto. Jadi keberadaan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional yang menghasilkan nilai barang dan jasa secara tidak langsung. Jadi kalau ini produk domestik bruto yang dihasilkan oleh cuma satu provinsi atau satu kota gitu. Kalau PDB tadi satu negara, sekarang PDRB itu tuh kota satu provinsi. PDRB ada R-nya, regional ya. Jadi dikelompokkan jadi kota, jadi provinsi gitu. Ada gross national product atau produk nasional bruto. Kalau tadi apa? PD produk domestik bruto, ini produk nasional bruto. Produksi nasional kotor atau GNP. Bruto itu artinya kotor, bruto artinya kotor. Adalah jumlah seluruh barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Dan tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan. Tapi tidak diperhitungkan dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing. Jadi gini, produk nasional bruto itu semua warga Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di belahan dunia pun itu dihitung semua pertumbuhan ekonominya. Tidak, dia mengecualikan semua orang asing berada di Indonesia yang bekerja di luar, tidak dimasukin ke dalam sini. Indonesia hanyalah orang-orang Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kayak untuk orang Indonesia aja. Bila GDP lebih besar di GNP, menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut belum maju karena akan terjadi pendapatan neto ke luar negeri. Artinya investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di negara.
Jadi kalau PDB-nya lebih besar daripada GNP, agak bingung ya, dapatin. PDB-nya produk domestik brutonya lebih besar daripada produk nasional bruto, berarti negara kita belum maju. Kenapa? Karena investasi negara kita ke luar negeri lebih kecil daripada begini. Lebih banyak investasi, jadi orang lebih banyak investasi ke negara kita daripada kita investasi ke negara orang. Jadi kita belum maju gitu. Bagusnya GDP itu lebih kecil daripada GNP. Oh gitu. Oke, jadi gini, bagusnya itu kita tuh investasi lebih banyak luar negeri daripada negara asing menginvestasikan hartanya dalam negara kita. Jadi kita bagusnya lebih banyak investasi ke luar negeri daripada negara lain investasi ke dalam negara kita. Kita masuk yang mana? Masuk yang A kita belum bagus ekonominya. Kenapa? Karena lebih banyak investasi dari negara kita daripada kita investasi ke negara orang. Net national product atau produk nasional neto, ini cuma tinggal baca aja nih informasinya. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang-barang modal. Penyusutan tahu ya? Penyusutan tuh kayak nilainya berkurang. Jadi kan tiap tahun kita pakai barang, tiap tahun kita pakai barang produksi, misalnya mesin segala macam, pasti nilainya berkurang tiap tahun gitu. Karena kalau semakin sering kita pakai, semakin kayak motor ya, mobil, tahun pertama saya enak dipakai, tahun kedua, tahun ketiga kan pasti udah mulai nggak enak. Kenapa? Karena nilainya lebih karena mesinnya pasti jadi lebih jelek, mesinnya jadi lebih lebih rusak gitu, lebih buruk daripada tahun pertama kita pakai gitu. Jadi ketika tahun keempat pasti udah nggak enak lagi dipakainya, udah nggak seenak tahun pertama gitu. Karena pensutan, jadi barang-barangnya nurun nilainya. Net national income, pendapatan nasional itu pendapatan nasional bersih. Produk nasional adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ini tinggal baca aja deh, kalau dijelasin bingung nanti. Personal income, pendapatan perseorangan, pendapatan yang berhak diterima oleh seorang sebagai untuk balas jasa atas keikutsertaan dalam proses produksi. Ini tinggal dibaca aja. Kalau ada soal tinggal dijumlahin aja. Pendapatan bebas, pendapatan bebas, disposable income. Pendapatan bebas adalah pendapatan dari seorang yang setiap digunakan untuk baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Pendapatan bebas pajak tidak langsung, jadi gini, pajak tidak langsung, jadi ada pajak langsung, pajak langsung misalkan kalau kita beli makan nih, bukan beli makan sih, kita gajian langsung dipotong nah, PPh 21 pajak penghasilan PPh 21. Tapi kalau kita beli makan itu ada pajaknya, pajak masukan, pajak keluaran, pajak 10%, itu nggak langsung dikenakan. Itu harusnya itu perusahaan yang bayar, tapi dia mengenakan kita sebagai konsumen.
gitu. Jadi nggak langsung. Kalau pajak penghasilan kita kan kita gajian langsung dibayar gaji dari potongan gaji kita bayar tuh potong kita. Nah kalau kita beli makan itu penghasilan itu seharusnya yang bayar itu pajak itu perusahaan. Sekarang kita makan pasti ada, kalau di Indonesia namanya ada PPN, pajak pertambahan nilai. Nah itu yaitu yang membayar itu harusnya perusahaan, tapi perusahaan itu mengenakan pajaknya itu sebagai tanggung jawabnya konsumen, tapi dia yang ambil pajaknya, ngerti gak? Jadi harusnya itu harganya itu 10.000 tambah pajak jadi 11.000 gitu. Nah nanti perusahaan cuma ngambil 10.000, nah 1.000-nya itu adalah pajak kita. Nah nanti setiap 1.000 yang diambil perusahaan itu nanti dibayarkan ke petugas pajak, itu pajak tidak langsung. Jadi kita nggak langsung bayar, yang bayar itu perusahaan misalnya kita beli Alfamart harga barang 10.000 jadi 11.000, nanti yang bayar pajaknya itu Alfamart bukan kita. Tapi kalau kita gajian yang bayar kita langsung gitu, dan langsung dan tidak langsung. Nggak cuma elektro aja ya, banyak, tapi elektro salah satunya. Kalau kita beli barang di toko kuning, di Carrefour, di Artino, itu ada pajaknya. Kita bayar beli tiket pesawat ada pajaknya juga, tapi yang bayar yang bertugas membayarnya itu perusahaan. Kita cuma nitip uang dia, nanti dia yang bayarin itu tidak langsung. Ya. DI adalah pajak personal income dikurang pajak langsung. Contoh perhitungan pendapatan nasional yang begini nih, pendapatan nasional. Nanti kalau di ada soalnya tinggal dicoret-coret aja. Tidak, yang penting ngerti rumusnya. Jadi sampai dulu deh. Bertanya. Tanyakan dulu. Mari kita tutup aja ya. Tanya Bu. Tidak ada, kita tutup dengan merasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah datang hari ini. Nanti saya upload videonya ke YouTube. Terima kasih. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditanyakan. Oh, pendapatan yang dibanjarkan apa, Pak? Kita punya gaji. Terus kita beliin barang atau beliin jasa gitu kan. Jadi ya barang yang uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita namanya pendapatan yang dibelanjakan. Oke, ada yang ditanya lagi nggak? Pendapatan yang dibelanjakan itu uang yang kita gunakan dari gaji kita untuk beli kebutuhan sehari-hari, itu namanya pendapatan yang dibelanjakan. Cuk. Ada suaranya apa gimana nih? Halo? Ini pada perhatian nggak sih? Halo? Coba ya, sedikit ya. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.